Betul. Betul. Nama saya siapa? Sama Kiai Raboso. Nah, anak-anak yang saya hormati, kita maksimal nanti 1 jam membahas Maulid Nabi. Kita 1 jam akan membahas Maulid Nabi. Kenapa kita bahas? Agar kita dapat pengetahuan, agar kita akan semakin cinta pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi, agar kita semakin sayang pada beliau. Maka saya akan bikin komitmen dulu. Kita nanti kalau saya ngomong listen to your teacher, jawab bersama-sama yes sir, gitu ya. Oke, saya coba dulu. Listen to your teacher. Nah, ketika Anda bilang yes sir, langsung mulut diam. Oke? Oke. Apapun katamu, apapun bicaramu, kalau sudah bilang yes sir, langsung mulut diam. Gitu ya? Oke. Listen to your teacher. I love you. I love you too. Ulangi lagi ya. Listen to your teacher. I love you. Oke, stop. Nah, anak-anak yang saya cintai, kita punya Nabi yang luar biasa. Sampai ada syair yang berbunyi, Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yakub bainal hajari. Nabi Muhammad itu manusia, tetapi tidak layaknya seperti manusia biasa. Bal huwa kal yakut, tetapi Nabi Muhammad bagaikan mutiara bainal hajari, di antara bebatuan. Nah, manusia yang luar biasa ini, yang dicintai oleh umatnya, yang dicintai oleh selain umatnya juga. Bahkan anak-anak jangan kalah cinta kita kepada orang-orang Eropa, orang-orang dari asing yang bukan umat Islam pun cinta pada Nabi. Apalagi kita yang umat Islam, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Apa ada di Amerika ada orang namanya Michael Hyatt. Siapa? Listen to your teacher. Ulangi lagi, listen to your teacher. Once again, listen to your teacher. Ada orang namanya Michael Hyatt, membuat buku judulnya 101 of Leadership in the World. Tahu nggak? 101 tokoh dunia. Michael Hyatt bukan orang Islam. Penelitiannya objektif, menempatkan Nabi Muhammad SAW dari 101 tokoh itu, Nabi Muhammad sebagai orang yang nomor 1 di dunia. Tepuk tangannya mana? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Semangat yang luar biasa. Kita cinta Nabi, kita sayang beliau. Insya Allah besok kita akan berada di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Listen to your teacher. Listen to your teacher for I love you too. Tidak apa-apa, saking sayangnya. Sambil batin, kayak iki ono kiai kok kuanti cendak. Ya, anak-anak yang saya cintai, ada lagi Alexander Russell, ada lagi Lipo Weiss. Silakan nanti dicari di internet, di HP Anda. Ini bukan orang Islam, tapi tidak kalah cintanya dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita saking cintanya, setiap pada bulan Rabiul Awal memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Pak Radit ini? Kok hilang? Pak Radit hilang, tidak apa-apa, nanti nak balik lagi.
Anak-anak yang saya cintai, kita akan berbicara tentang 3 hal. 1, kebiasaan masyarakat zaman jahiliyah sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua, kita akan membicarakan detik-detik kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan yang ketiga, sesuai tema memetik keteladanan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam aspek kehidupan di dunia dan akhir. Kalau Anda ingin selamat, sampun nggih, jen-jen sekadar nggih. Pokoke teng mriku Mas, ojo ada karo aku. I love you. Satu, berbicara tentang kebiasaan masyarakat zaman jahiliyah sebelum datangnya Nabi Muhammad. Yang kedua, kita akan berbicara detik-detik kelahiran Nabi Muhammad. Yang ketiga, kita akan meneladani Nabi Muhammad dalam aspek kehidupan dunia dan akhir. Maka kalau anak-anak ingin selamat dunia dan akhir, ikuti ajaran Nabi Muhammad, laksanakan ibadah yang namanya sholat, tinggalkan maksiat, insya Allah dapat nih dunia sampai akhir. Allahumma wulidal musyarab birabbil awali wal qalbu yafat wal kawakib tanjali. Wulidal musyarab birabbil awali wal qalbu yafat wal kawakib tanjali wal qalbu yafat wal kawakib tanjali. Wulidal karo nababa ki nabuh bareng. Nana yang saya cintai, yang pertama mari kita bahas. Ada peristiwa zaman jahiliyah. Ini didengarkan betul ya. Listen to your teacher. Yes, sir. Listen to your teacher. Yes, sir. Semua mata melihat saya, kecuali yang nggak punya. Satu, ada kejadian-kejadian peristiwa budaya kebiasaan masyarakat zaman jahiliyah. Ada 2 hal, urusan akidah dan urusan akhlak. Urusan akidah seperti apa zaman jahiliyah? Yang pertama, pada zaman jahiliyah ini sudah dipenuhi keyakinan agama Majusi. Yuk diulang lagi, keyakinan agama Majusi. Bareng-bareng, Majusi. Apa itu? Keyakinan menyembah api, namanya Dewa Agni. Api dianggap sebagai Tuhan. Api itu benda apa bukan benda? Benda. Satu, api penyembahan Majusi itu ribuan tahun tidak pernah padam, selalu menyala. Setiap hari orang datang
menyalakan api Majusi, menambah besarnya api Majusi itu ribuan tahun nggak pernah padam. Satu. Yang kedua, mereka lebih percaya pada tahayul. Berupa apa? Mereka percaya pada burung. Burung yang diburkan. Diburkan itu bahasanya SMP 5 apa? Diterbangkan, dicolkan. Itu kepercayaan itu namanya tatoyur, sebab yang dipakai burung. Kalau nanti terbangnya belok kiri berarti nasib jelek, nggak jadi orang mau melakukan satu perbuatan. Kalau terbangnya ke kanan dianggap nasibnya baik, jadi melakukan kegiatan. Misal mau punya gawe, mau mantu, mau khitanan, mau akikoh dan mau lain-lain. Kalau burungnya terbangnya ke kiri nggak jadi. Bahkan orang mau bepergian dia juga pakai tatoyur. Kalau terbangnya burung ke kiri nggak jadi, kalau ke kanan jadi. Nah itulah kepercayaan akidah zaman jahiliyah. Satu lagi, ada orang yang namanya Amru bin Luhai. Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ini membawa patung. Patungnya diletakkan pada pojok Ka'bah lalu disembah. Jadi Ka'bah yang jadi peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam itu yang dulu dipakai untuk bermunajat, untuk menyembah Allah, disalahgunakan malah dikasih patung, diletakkan pada pojok-pojok Ka'bah lalu disembah. Wong patung kok disembah. Lisan ya tica? Nyembah patung berarti sama dengan menyembah mimbar, nyembah cagak, nyembah son, sama-sama benda kan? Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Janganlah kau tuhankan manusia, janganlah kau menuhankan benda. Betul? Patung kok disembah. Ini urusan akidah. Banyak yang terjadi masalah. Yang kedua, urusan akhlak. Bagaimana akhlak orang-orang zaman jahiliyah? Listen ya teacher. Zaman jahiliyah akhlaknya sangat hancur. Zaman jahiliyah akhlaknya sangat rusak. Maka Allah segera turunkan nabinya karena akhlaknya seperti ini. Perzinahan merajalela, perjudian merajalela, perkelahian antar suku merajalela. Loh, anak-anak pernah mendengar lagu haram enggak? Pernah ya? Kenapa berjudi itu haram? Apa jawabannya? Karena merusak keuangan. Betul? Coba listen to your teacher. Listen to your teacher. Stop. Listen to your teacher. Stop. Kenapa berzina itu haram? Jawabannya apa? Karena itu cara binatang. Betul? Pernah anak-anak dengar ada walimatul urus di wedus? Pernah dengar? Gak ada, kambing gak pernah nikahan. Makanya yang jelek-jelek sampai laki-laki perempuan belum jadi suami istri, jadi satu kumpulnya namanya kumpul kebo. Karena belum ada ikatan pernikahan. Nah, ini menjadi budaya zaman jahiliyah. Perzinahan banyak terjadi, lalu perjudian banyak terjadi, bahkan sampai
Orang-orang sampai kehilangan beberapa kekayaannya karena perjudian. Jadi perjudian itu merusak keuangan. Oleh karena itu ini jadi hikmah buat kita anak-anak. Kalau anak-anak nanti dewasa bisa mencari uang, bisa mencari kekayaan, uang yang pas-pasan, karuan buat makan. Bisa nggak? Bisa. Uang yang pas-pasan, karuan buat makan. Itu cara sehat tuh bisa bertahan. Uang yang pas-pasan, karuan ditabungkan. Pintar ya Pak Radit. Itu cara sehat tuh jadi hartawan. Apapun nama dan bentuk judi, semuanya perbuatan keji. Betul? Apapun nama dan bentuk judi, jangan dilakukan dan jauhi. Judi, judi, janjikan kemenangan. Judi, ayo sing banter kok. Judi, baleni. Judi, janjikan kekayaan. Bohong, ayo bohong ngono geni. Bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Judi meracuni kehidupan. Judi meracuni keimanan. Pasti karena perjudian orang malas dibuai harapan. Pasti karena perjudian perdukunan ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi murtad, apalagi yang awam. Yang beriman bisa jadi murtad, apalagi yang awam. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang judi nanti tiada berkah. Judi, lesan dia dijam. Perjudian, orang no ceritane wong sugih kok mergo judi. Maka rusaknya akhlak, mulai perjudian, pencurian, perkelahian, perzinahan, itu terjadi. Hancurnya akhlak, Allah segera munculkan putra terbaik dunianya, yaitu menjelang kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, apa peristiwa yang kedua? Saya lanjut materi yang kedua. Detik-detik kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Waktu itu suasana Mekah yang biasanya panas, menjelang kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuaca sangat nyaman, dingin, menyenangkan. Satu. Yang kedua, api penyembahan orang Majusi yang tadi saya sampaikan ribuan tahun nggak pernah padam, ini dengan tiba-tiba
with suddenly. With suddenly apa? Dalam bahasa Jawanya ujug-ujug. Mak beduduk nyuk. Mati. Padahal ribuan tahun tak pernah mati. Menjelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, api penyembahan orang Majusi mati. Yang ketiga, para tukang sihir, tukang santet, berbagai macam ilmu gaib yang dibantu oleh iblis, setan, jin, ini pada malam itu menjelang kelahiran Rasulullah semuanya tidak bisa terjadi. Nah, ada lagi peristiwa-peristiwa menjelang kelahiran Rasulullah yang luar biasa. Apa itu? Burung-burung dari surga itu berkeliling Ka'bah menyambut kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling terkenal yaitu Amul Fil, tahun gajah. Pada saat itu Abroha datang mau menghancurkan Ka'bah. Nah, atas izin Allah menjelang kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ka'bah diselamatkan. Ka'bah diselamatkan dari kekejaman Abroha yang membawa pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Dengan cara apa? Allah mengutus burung yang namanya, iya, yuk bareng-bareng. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus burung ababil untuk apa? Menibani apa? Ya. Menimpa, menguncalkan, melemparkan. Ya, batu-batu panas yang dibawa oleh burung ababil yang berbondong-bondong itu sampai terjadi gajah-gajah dan pasukannya faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka berguguran bagaikan daun termakan ular. Ini peristiwa detik-detik menjelang kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang berbahagia Ka'bah selamat, yang berbahagia tidak hanya manusia, bangsa jin, hewan ikut bergembira atas lahirnya Rasul yang akan tiba. Marilah kita syukur kepadanya atas rahmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan pada kita semua, agar kita selalu ingat padanya. Siapa yang akan datang? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk salawatan dulu, diringi qasidah nababa. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Semuanya salawatullah alaika, anta syamsun anta
sallallahu alaihi wasallam marhaban. Sambut menyambut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia, lalu Rasulullah insya Allah akan membawa cahaya terang kehidupan yang akan merubah akidah dan akhlak yang telah rusak. Allahumma. Masuk materi yang ketiga. Apa materi ketiga? Meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam aspek kehidupan dunia dan akhirat. Apa teladan yang benar-benar harus kita ambil? Listen ya teacher. Nabi Muhammad itu betul-betul menjadi contoh. Maka kenapa seluruh masyarakat dunia ini mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad bisa dijadikan sebagai contoh itu lebih bagus daripada sekedar lisan. Anak-anak, listen to your teacher. Ada yang tahu saya tadi hadir di sini jam berapa? Jam 9 kurang seperempat. Saya diminta untuk hadir jam 9. Tapi saya jam 9 kurang seperempat, jam 8.45 menit saya sudah parkir itu FPV saya. Apa makna di balik itu? Saya memberi contoh. Jadi bapak ibu guru harus bisa jadi contoh, anak-anak harus bisa jadi contoh, ayah ibu harus jadi contoh, karena Nabi Muhammad sudah menjadi contoh. Kalau anak-anak jangan hanya pandai memberi contoh, tapi harus bisa menjadi contoh, harus bisa memberi contoh, harus pandai menjadi contoh. Contoh itu lebih baik. Makanya Kanjeng Nabi dalam Al-Quran disampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Maka pantas kita teladani. Anak-anak, mari kita buktikan bahwa saya yakin contoh itu lebih baik daripada lisan. Contohnya seperti ini. Sekarang anak-anak, tangan kanan bapak ibu guru juga boleh diangkat semuanya. Tangan kanan, jangan kiri. Tangan kanan, kecuali yang nggak punya tangan kanan. Ya, tangan kanan diangkat. Ya sudah ya, yuk ikuti perintah saya. Semuanya ikuti perintah saya. Kita pegang dagu kita bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, 740 Pak Guru memegang batuk semuanya.